Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kurnia, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini, ujian akhir semester. Di sini saya akan membuat video berdongeng dengan judul Nenek Tua dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah seorang nenek tua yang sangat miskin. Saking miskinnya, nenek itu hanya memiliki pakaian yang melekat pada tubuhnya saat itu. Nenek tua itu bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan. Dan nenek tua itu hanya hidup sendiri di dalam hutan tersebut. Di saat musim kemarau, di hutan itu banyak sekali sungai yang kekeringan. Dan nenek itu pun terus mencari kayu bakar di hutan. Setibanya di hutan, nenek itu melihat banyak sekali sungai yang kekeringan, dan di dalam sungai itu terdapat banyak sekali ikan-ikan gabus yang menggelepar-gelepar karena kekeringan. Dengan hati gembiranya, nenek itu berlari-lari menuju kolam ikan tersebut dan sambil berkata, "Mungkin ini rezekiku. Aku akan merasakan nikmatnya ikan gabus itu. Sebagian ikan itu akan aku masak, dan sebagainya itu lagi akan aku jual," kata si nenek tua yang dengan hati senang dan gembiranya. Saat nenek itu setibanya memandangi ikan gabus tersebut, lama-kelamaan nenek itu berubah pikiran. Pikirannya menjadi perasaan iba, karena melihat ikan-ikan itu menderita dengan kekeringan air. Nenek tua itu melihat ada seekor ikan gabus yang besar dan berbicara selayaknya manusia dengan perkataan, "Ya Allah, berilah hamba hujan, berilah hamba air." Dan dengan rasa terkejutnya, nenek tua itu pun sampai terduduk dan tak berdaya melihat kelakuan si ikan gabus tersebut. Lalu, tak lama kemudian, turunlah hujan yang sangat deras dan sampai memenuhi isi kolam ikan tersebut. Dan nenek itu pun berlari menuju tempat untuk berteduh sejenak. Selama nenek itu berteduh, dan nenek itu pun pulang menuju rumahnya, dan sambil berpikir sepanjang perjalanan, mungkin ketika aku meminta uang kepada Allah, barangkali dikasihnya seperti ikan gabus yang meminta hujan tadi, kata si nenek tersebut dengan perkiraan yang membingungkan. Dan setibanya di apa yang dilakukan oleh si ikan gabus tersebut, nenek tua itu duduk dengan bersila dan menadahkan kedua tangannya, lalu berkata, "Ya Allah, berilah hamba uang." Sampai larut malam nenek tersebut melakukan. Dan tak lama kemudian, kegiatan nenek itu didengarlah oleh tetangga si kaya raya nenek tersebut. Dan tetangganya itu berkata, "Hei nenek tua, jangan kau mengganggu tidur orang. Daripada kau meminta kepada Allah, lebih baik kau mencari kayu bakar di hutan, karena itulah rezekimu. Karena uang itu tidak mungkin akan jatuh sendiri di hadapanmu," kata si kaya raya dengan jengkelnya. Namun, nenek tersebut tidak sedikit pun menghiraukan perkataan orang kaya tersebut. Nenek itu terus berdoa kepada Allah meminta uang agar diberikan kepadanya. Dan saking kesalnya tetangga tersebut, ia mengumpulkan pecahan kaca dan genting dan lalu dimasukkannya lah ke dalam karung. Dan tak lama kemudian, tetangga itu naik ke atas genting rumah si nenek dan menjatuhkanlah karung yang berisi pecahan kaca dan genting itu mengenai tepat badan si nenek. Lalu ketika nenek itu dijatuhkan genting dan pecahan kaca itu, nenek tersebut pingsan. Dan tak lama kemudian nenek itu sadar. Lalu nenek itu langsung memerut erat karung tersebut yang dikiranya berisi emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Dan saking terkejutnya, si kaya raya itu mengintip dengan kedua matanya dan terkejut melihat karung tersebut memang berisi emas, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Tak lama kemudian, si kaya raya itu menirukan apa yang telah dilakukan si nenek tua itu, dan beliau meminta kepada pelayannya agar memasukkan pecahan genting dan kaca ke dalam sebuah karung dan memintanya untuk menjatuhkannya tepat di tubuhnya. Dan tak lama kemudian,
si kaya raya itu berdoa kepada Allah dengan berkata, "Ya Allah, berilah hamba uang yang banyak," dengan harapan penuh. Dan tak lama kemudian, pelayannya itu menjatuhkan karung tersebut tepat di atas tubuh si kaya raya tersebut. Setelah si kaya raya itu sadar dari pingsannya, beliau langsung memerut erat karung tersebut dengan badan yang penuh luka dan tangan yang patah. Dan saking terkejutnya, karung tersebut tidak berubah menjadi emas, perak, dan barang-barang harga berlainnya, melainkan karung tersebut masih tetap berisi pecahan gunting dan kaca. Dan saking kesalnya, pelayan tersebut menyesali sebuah perbuatannya itu. Orang yang miskin karena kekayaannya habis digunakan untuk biaya berobat dan biaya hidupnya sehari-hari. Namun, ada seorang yang masih sangat baik untuk menolong si kaya raya itu, yaitu nenek tua yang miskin tadi berubah menjadi seorang yang kaya raya. Dengan sederhananya, nenek itu membantu si kaya raya itu dengan uang dan kekayaannya yang dimiliki sekarang. Kehidupan nenek sekarang sudah bahagia dan aman sentosa, berkat nenek tersebut mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan akan memberikan kemudahan bagi siapapun yang mempercayainya. Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap apa yang kita lakukan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang baik dan hasil yang mengejutkan. Begitu juga apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat akan kita dapatkan di suatu hari nanti. Mungkin itu saja dongeng yang saya sampaikan atau cerita yang mengenai pesan moral tersebut, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.